Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang possessive noun. Kenapa sih possessive noun ini tuh penting? Ya memang karena possessive noun ini merupakan sebuah materi dasar dalam bahasa Inggris ataupun grammar yang selanjutnya nanti itu akan membuat kita lebih mudah untuk menggunakannya dalam sebuah kalimat. Oke, langsung saja. Jadi possessive noun itu meliputi dari person, place, thing, or animal. Oke, jadi possessive noun ini ada 4 aturan. Untuk yang aturan pertama, jika sebuah benda ini tidak berakhiran s, maka kita bisa menambahkan apostrof s. Sebagai contohnya, mobilnya Siska berwarna kuning. Kalau kita bahasa Inggris kan ya, menjadi the car of Siska is yellow. Untuk arti ini, penerjemahan ini memang secara struktur benar. Tapi untuk lebih tepatnya adalah menjadi Siska's car is yellow. Jadi possessive noun itu dia selalu muncul sebelum nounnya. Lah, nounnya itu apa? Nounnya adalah car-nya, mobilnya. Si pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah Siska. Jadi si pemiliknya yang akan kita tambahkan apostrof s. Jadinya menjadi Siska's car is yellow. Contoh yang kedua, mobil ayahnya Siska berwarna merah. Diartikannya menjadi the car of father of Siska is red. Secara struktur benar ya, tapi lebih simpelnya dan lebih tepatnya itu adalah Siska's father's car is red. Oke. Untuk aturan yang kedua, jika sebuah benda ini berakhiran s-nya asli, maka kita bisa menambahkan apostrof saja, atau kita bisa menambahkan apostrof s. Sebagai contohnya, mobilnya Anas berwarna kuning. Di sini noun Anas ini kan dia noun yang dia berakhiran s asli. Jadi kita di sini bisa menambahkan apostrof saja, atau kita bisa menambahkan apostrof s. Bisa diartikan menjadi the car of Anas is yellow. Ini secara struktur benar, tapi lebih tepatnya kita menggunakan apostrof. Jadi kita bisa mengartikan Anas apostrof atau Anas apostrof s car is yellow. Jadi si pemiliknya Anas dan bendanya adalah car-nya. Oke, contoh yang kedua nih, ibunya temannya Agnes bernama Gina. The mother of friend of Agnes is Gina. Tidak lagi seperti ini, memang secara struktur benar ya, tapi tidak lagi seperti ini karena lebih tepatnya adalah Agnes apostrof atau Agnes apostrof s. Friends apostrof s, mother is Gina. Oke. Dan aturan yang ketiga, jika benda itu mati, kita tidak perlu menambahkan apostrof s. Oke, benda mati itu gimana sih? Contohnya, sampul buku, sampulnya buku, kita artikan menjadi book cover tanpa ada apostrof s ataupun apostrof. Gimana Miss kalau misalkan bukunya ini plural? Kalau misalkan bukunya plural, tinggal kita tambahkan x menjadi books cover. Oke, contoh yang kedua ada housecape. Dan yang ketiga adalah Nurul's house color. Kenapa Nurul's-nya ini ada tambahan apostrof s, Miss? Karena Nurul ini kan dia sebagai non person. Jadi sebagai kepemilikan dari color house. Jadi kita tambahkan apostrof s-nya. Oke, seperti pada contoh di aturan pertama maupun kedua, ya. Di aturan pertama. Karena memang kan Nurul kan tidak berakhiran s asli. Jadi menjadinya Nurul's house color. Dan aturan terakhir atau yang keempat, jika sebuah benda ini berakhiran s plural, maka kita bisa menambahkan apostrof saja tanpa s. Oke, sebagai contohnya nih, masalah para murid.
jadinya the problem of students. Students ini kita bisa mengartikan the problem of student, tapi lebih tepatnya lagi kalau kita artikan students problem, karena students dia kan berakhiran s plural, jadi kita hanya menambahkan tanda petik aja, tidak boleh jika kita menambahkan tanda petik s. Oke. Contoh yang keduanya, the smartness of students of Irul, itu menjadi Irul student smartness. Oke. Tapi untuk plural ini ada dua. Ada yang memang plural itu ada yang berakhiran s, ya, s asli plural, atau ada juga yang tidak berakhiran s. Contohnya nih kayak women, men, feet, and mice. Untuk yang contoh women, men ini, untuk dia singularnya, dia kan singularnya adalah men. Kalau misalkan dipluralkan adalah men. Jadi ini karena dia tidak berakhiran s, jadi kita tambahkan menjadi apostrof s. Jadi tidak lagi, kalau misalkan kita menambahkan hanya apostrof saja, itu salah, ya, karena dia tidak berakhiran s plural. Tapi kalau misalkan nurse, friends, schools, itu kan karena dia berakhiran s asli plural, jadi kita hanya perlu menambahkan tanda petik aja. Okay? Jadi ini saja pembahasan singkat mengenai possessive noun, dan saya akan kalian bisa mendownload untuk latihan possessive nouns, dan untuk linknya sudah saya terakan di deskripsi, bisa kalian download